Hanya jaringan PDAM yang tergerus oleh luapan sungai ini, tapi jaringan masyarakat juga ikut tergerus. Estimasi pekerjaannya kurang lebih sekitar 2 hari lagi. Tidak langsung semua pelayanan di 3 kecamatan ini mati 100%. 2 hari yang lalu karena curah hujan yang cukup besar ya, cukup intens di kawasan utara, khususnya di sumber kita, mengakibatkan luapan sungai yang khususnya terjadi itu di Desa Lantan. Ini di Lempanas, luapan sungai ini cukup besar sehingga mempengaruhi kondisi jaringan ya. Tidak hanya jaringan PDAM yang tergerus oleh luapan sungai ini, tapi jaringan masyarakat juga ikut tergerus. Nah, akibat dari kondisi jaringan yang memang katakanlah rusak hari ini, cukup berdampak terhadap pelayanan di 3 kecamatan. Itu Praia Tengah, Praia Timur, dan wilayah Pujut. Itu yang terdampak dari sistem Lempanas ini. Tapi dari 3 kecamatan ini tidak semua pelanggannya juga terdampak. Karena memang sistem jaringan kita tidak hanya bergantung pada satu sumber. Tapi ada alternatif sumber lain yang bisa mendukung sehingga pelayanan tidak berdampak. Katakanlah misalnya di Praia Tengah dengan jumlah pelanggannya kurang lebih 3.000. Tidak semua yang 3.000 ini terdampak. Hanya di beberapa wilayah titik yang terdampak. Nah, itu yang sekarang ini proses pekerjaan jaringan yang katakanlah terputus ini sedang dikerjakan. Alhamdulillah karena tindakan yang cukup sigap dari katakanlah pegawai kami, sehingga dampak pelayanan ini tidak terlalu signifikan sebenarnya, walaupun memang akhirnya ada wilayah harus diubah pola pelayanannya menjadi bergilir sampai kondisi ini sudah normal kembali. Estimasi pekerjaannya kurang lebih sekitar 2 hari lagi. Itu satu titik ya? Untuk semua. Untuk semua. Jadi yang rusak ini hanya satu titik saja. Nah, Lempanas saja itu. Pipa diameter 12 in. Pipa katakanlah pipa utama ini. Karena bencana ya? Murni karena bencana. Dan ini juga tidak hanya berdampak terhadap PDAM, tapi masyarakat setempat juga pipanya ikut tergerus. Dan ini murni faktor alam yang memang tidak bisa kami kontrol kalau ini. Tapi kami meyakini begitu kejadian, ini kejadian tengah malam, kurang lebih sekitar jam 3 malam, langsung petugas kami yang memang standby di sana itu turun langsung pada jam 3 malam itu untuk menginventarisir pipa yang ini biar dampaknya tidak terlalu besar. Tergerus air? Tergerus air, longsor dan tergerus oleh air sungai. Nah, tapi memang alhamdulillah karena sigapnya ini tidak langsung semua pelayanan di 3 kecamatan ini mati 100%. Tapi kalau secara debit seandainya tidak ada jadi soal debit pada saat musim hujan seperti ini ya. Justru karena kelebihan debit sehingga ya itulah faktor alam karena kondisi hutan kita juga ya. Itu kan karena secara sistem ini sebenarnya pipa ini kan sudah udah dikunci dengan kawat, dengan sistem tapi tempat kuncian ini, pohon-pohon tempat ini juga sudah banyak yang sudah ditebang dan ini juga mempengaruhi rentan sekali untuk terjadi kelongsoran. Artinya perlu reboisasi. Reboisasi menjadi jawaban yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi kan kegiatan reboisasi ini tidak bisa kita hari ini tanam, kemudian kita lihat langsung hasilnya. Ini butuh waktu. Kita berbicara reboisasi hari ini untuk 5-10 tahun mendatang sebenarnya. Nah, itu yang jadi soal. Hal lain yang menjadi dampak terhadap kondisi hutan kita ini juga kualitas air. Nah, kualitas air, tingkat kekeruhannya sangat luar biasa juga. Nah, kekeruhan ini tentu ada proses filtrasi yang dilakukan di sistem kami. Tapi mungkin juga ada misalnya produk, katakanlah output airnya ini yang memang 100% tidak jernih lah katakan. Tapi kami yakini, kami pastikan bahwa itu sudah melalui proses filtrasi termasuk pembubuhan berbagai macam chemical yang dibutuhkan sehingga kekhawatiran soal bakteri dan lain sebagainya. Cuman memang jadi soal warna airnya yang memang
tidak menjadi jernih. Itu yang jadi satu soal. Berarti untuk normalisasi pelayanan kapan Pak Direktur bisa dipastikan? Ini dalam proses pekerjaan di siang malam, tidak henti-hentinya. Estimasi kami pekerjaan lagi 2 hari. Nah, setelah 2 hari nanti insya Allah pipa yang longsor ini sudah disambung kembali. Dan ingat, begitu sudah disambung tidak serta-merta kemudian pelayanan langsung maksimal. Karena kalau dalam sistem perpipaan beda dengan kabel. Kalau kabel terjadi katakanlah konslet, dimatikan gardunya, sambung kabel langsung nyala. Kalau kalau jaringan air ini nggak bisa. Walaupun kemudian udah tersambung pipanya ini, yang terjadi itu keranginan biasanya. Jadi ada angin di pipa itu yang menyumbat distribusi airnya. Jadi ada proses katakanlah di dalam sistem PDAM itu namanya normalisasi. Buang angin dulu, pintil-pintilnya itu yang Bapak Ibu sering lihat mungkin di beberapa titik itu ada semacam palep. Itu sebenarnya untuk membuang angin biar tidak kerangan. Karena kalau masih ada angin di dalam itu yang menghambat airnya akan kembali airnya. Itu meter pipa yang tergerus? Jumlah meternya kurang lebih sekitar 15 meter. 15 meter, tapi 15 meternya sekali lagi ini pipa besar. Tuh, dan kenapa menyulitkan kok lama sekali prosesnya? Karena memang lokasinya yang cukup terjal juga di dalam hutan ini. Jadi kita juga pegawai, petugas kami yang mau ke lokasi juga butuh effort yang cukup tinggi untuk membawa alat, membawa bahan ke lokasi itu. Ada pantauan untuk titik-titik pipa lainnya? Sambil diinventarisir, tapi yang pasti hari ini yang paling ini yang ada di Lempanas, itu yang terbawa longsor. Buang angin ini di luar jaringan meteran air ya? Prediksi pekerjaan lagi 2 hari, proses normalisasi itu butuh 1 sampai 2 hari. Berarti nambah dong dari 3 hari. Ya, pekerjaan infrastrukturnya 2 hari ke depan, nanti proses normalisasinya bisa 1 hari, bisa sampai 2 hari. Itu baru nanti. Ini baru pertama kali nih. Sering terjadi dia. Solusinya nih, kalau sering terjadi. Sering ya, solusinya apa? Tentu kita bicara jangka panjang memang ya. Jangka panjang apa ya? Kita harus jaga, rawat yang namanya hutan kita ini, pohon-pohonnya jangan banyak ditebang, kan itu yang rentan menyebabkan longsor dan lain sebagainya. Solusi terkini yang bisa kita lakukan ya itu tadi, coba mendesain infrastrukturnya, memastikan bahwa ini tidak rentan untuk terjadi tergerus air atau lain sebagainya. Ada sistem. 2025 ini kan ada berapa ribu mungkin pohon yang ingin ditanam rencananya? Kan ada program reboisasi juga. Ya, yang pertama kami konsisten dulu memaksimalkan program orang tua asuh pohon yang kami programkan dari PDAM. Jadi itu harus kami pastikan berjalan, bahwa setiap pegawai PDAM memang sudah betul-betul menanam pohon sebagai anak angkatnya. Itu dulu dari internal. Kedua, program-program nanti bisa juga dengan rekan-rekan wartawan, nanti Persatuan Wartawan Lombok Tengah, tanpa melihat forum apapun namanya, ayo kita sama-sama, kalau memang ada wacana seperti itu, kita lakukan penghijauan di kawasan utara. Tetapi tidak hanya sebatas untuk menanam, bagaimana kita sama-sama juga menjaga, merawat. Kalau soal penebangan pohon ini kan sudah di luar ranah kami, karena ada yang instansi yang lebih berwenang. Dalam hal ini lingkungan hidup dan kehutanan sebenarnya juga punya peran penting untuk menjaga. Kalau kami kan sebagai operator ini, kalau soal hutan ini bukan kuasa kami kalau soal itu, dan itu ada di wilayah provinsi. Tapi yang bisa kami lakukan adalah menyadarkan masyarakat untuk bagaimana untuk sama-sama sadar.